Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza dari program studi pendidikan matematika semester 4. Dalam video kali ini atau video kedua kita untuk tugas kalkulus, saya akan menjelaskan mengenai poligon luar dan poligon dalam serta fungsi transenden. Nah, selanjutnya kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu poligon luar dan poligon dalam. Di sini, penggunaan poligon luar dan poligon dalam yaitu digunakan dalam menghitung atau mencari luas dari suatu daerah yang diarsir. Untuk poligon luar, di sini kita misalkan ambil salah satu bagian yaitu dari poligon-poligon yang banyak itu, misalnya poligon salah satunya yaitu poligon dengan panjangnya yaitu fxy dan lebarnya itu x kurang xi kurang 1 sampai xi, dimana xi kurang i sampai xi itu merupakan panjangnya yaitu delta x. Maka luasnya atau areanya seperti kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang, karena kan ini membentuk persegi panjang kan ya kalau kita perhatikan, maka untuk menghitung luasnya yaitu lebar dikali dengan panjang, atau bisa juga dengan panjang kali lebar, lebar kali panjang kan sama ya. Maka di sini kita ketahui bersama yaitu panjangnya merupakan fxi dan lebarnya yaitu delta x. Maka untuk luasnya maka di sini dihitung dari fxi dikali dengan delta x. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan. Ketika mencari luas daerah, kita sering perlu untuk meninjau jumlah n dari bilangan positif yang pertama. Selain itu, juga jumlah kuadrat-kuadratnya, pangkat tiganya, dan seterusnya. Di sini kita ketahui bahwa sigma i sama dengan 1 sampai n, untuk ai sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan n itu sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Untuk yang i kuadrat juga begitu. Nah, untuk yang i kuadrat itu berarti untuk sigma i sampai 1 atau i sama dengan 1 sampai dengan n, i kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat seterusnya sampai n kuadrat itu sama dengan n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 per 6. Untuk memperdalam pemahaman kita dalam mengenai poligon luar, maka kita perlu juga mengerjakan soalnya. Di sini ada soal di mana dengan menggunakan poligon luar, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dengan selang 2 sampai 6 di atas sumbu x jika daerah dipartisi menjadi 4 bagian partisi. Oke, untuk menjawab soal tersebut, di sini kita penyelesaian yang pertama harus kita lakukan yaitu menghitung nilai dari delta x. Bagaimana cara menghitung nilai delta x? Itu dengan cara b dikurang a per n. B-nya berapa? B-nya itu merupakan selang akhir atau sampai berapa kita akan menghitung selang itu. Kan sini di soalnya 2 sampai 6, berarti B-nya itu 6, A-nya itu sama dengan 2. Maka rumus dari delta x itu kita masukkan saja nilainya yaitu B kurang A per N itu sama dengan 6 dikurang 2 per 4. Mengapa N sama dengan 4? Karena tadi di soalnya itu partisinya dibagi menjadi 4 bagian atau N itu sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya itu kita tentukan dulu fx-nya atau berapa fx-nya. Berdasarkan di soal kita ketahui fx-nya yaitu x kuadrat ditambah 1. Jadi kayak garis yang melengkung itu merupakan persamaannya atau nilai dari fx yaitu x kuadrat ditambah 1. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai dari fx-nya yaitu pertama untuk f3, f4, f5, dan f6. Kenapa kita mulai dari 3 padahal di soal tadi itu mulainya dari 2, selangnya 2 sampai 6. Nah, di sini karena kita menghitung poligon luar, maka untuk poligon luar itu memang kita hitung itu mulai dari garis yang bagian belakang atau garis belakang dari suatu segi empatnya. Misalnya segi empat yang pertama yaitu kita yang ada 2 sampai 3, maka di situ kita pilih 3 karena 3
untuk poligon luar itu kita mengambil yang 3, maka untuk segi 4 yang kedua yaitu 4, segi 4 yang ketiga yaitu 5, dan segi 4 yang keenam yang keempat itu kita menggunakan 6. Nah, setelah kita temukan nilai X1, X2 sampai X4-nya, kita masukkan nilai-nilainya, misalnya sesuaikan dengan fx-nya. Misalnya fx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 1, maka untuk fx1-nya yaitu sama dengan 3, maka kita ganti menjadi f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 10. Kita sesuaikan dengan persamaannya. Begitupun untuk yang f4, f5, dan f6. f4 itu 4 kuadrat ditambah 1, kalau f5 berarti 5 kuadrat ditambah 1, dan kalau f6 berarti 6 kuadrat ditambah 1. Maka itulah hasilnya. Kita perlu jumlahkan keseluruhan dari masing-masing segi 4 ini, kita jumlahkan semuanya, maka kita dapat menggunakan rumus ASN itu, atau luas area dari Sn itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N fxi dikali delta x. Di sini kan maka selanjutnya itu areanya menjadi S4. S4 berapa? Karena partisinya itu ada 4 atau N-nya sama dengan 4. Maka AS4-nya itu menjadi sigma I sama dengan 1 itu sampai dengan 4 fxi dikali delta x. Selanjutnya kita masukkan nilai dari fxi-nya kali delta x, yaitu fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah fx4 dikali delta x. Di sini kita bisa keluarkan delta x-nya. Nah, misalkan kita keluarkan delta x-nya, maka delta x itu dikali dalam kurung fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4. Nah, ini selanjutnya kita masukkan lagi delta x dikali fx1-nya atau nilai fx1-nya itu berapa, yaitu 3, fx2-nya yaitu 4, dan x3-nya yaitu 5, dan x4-nya yaitu 6. Di sini kenapa kita dapat, sebelumnya kita telah kerjakan untuk nilai delta x-nya yaitu B kurang A per N, kita peroleh 1 dikali f3-nya tadi berapa, yaitu 10, nilai untuk f4-nya yaitu 17, f5-nya itu 26, dan f6-nya yaitu 37. Maka semuanya dijumlahkan yaitu totalnya 90 dikali 1 yaitu 90. Maka luas daerah dari yang diarsir dari gambar di samping yaitu 90 satuan luas. Oke, selanjutnya yaitu mengenai poligon dalam. Sebenarnya poligon dalam dan poligon luar itu cara menghitungnya itu hampir sama atau bahkan sama, rumusnya sama, yaitu tetap area dikali, misalnya luasnya yaitu sama dengan fx1 dikali dengan delta x sampai dengan fxn dikali dengan delta x. Nah, yang membedakan saja itu seperti yang tadi, misalnya kalau poligon luar itu dihitung dari garis yang paling belakangnya, sementara kalau poligon dalam itu dihitung dari garis yang depannya, yaitu misalnya di sini ada x1, x2. Maka untuk nilainya yaitu x1 untuk nilainya itu x2, begitu untuk segitiga yang pertama, atau kita bisa mulai bahkan dari x0 begitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuki pada contoh yang pertama, yaitu contoh soal poligon dalam. Di sini, dengan menggunakan poligon dalam, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x tambah 1 dengan selang 0 sampai 2 di atas sumbu x jika daerah yang dipartisi itu dibagi menjadi 4 bagian partisi. Maka untuk penyelesaian dari soal berikut kita bisa membuat sketsanya terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa tentukan nilai delta x-nya seperti dengan contoh sebelumnya untuk poligon luar, yaitu sama di sini. Maka nilai delta x-nya yaitu 1/2 atau sama dengan 0,5. Untuk fx-nya seperti yang kita ketahui yaitu x tambah 1. Maka kita mulai dari 0, maka kita masukkan nilai fx-nya mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Sama seperti yang tadi, itu yang garis merah itu merupakan
merupakan nilai dari X-nya, maka itu X0, X1, X2, dan X3. Maka kita masukkan sesuai dengan persamaannya, maka kita peroleh nilai-nilai tersebut. Kenapa untuk nilai X-nya di sini sama dengan F? Misalnya X1-nya itu sama dengan 0,5, X0-nya itu sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 1, dan X3-nya itu sama dengan 1,5. Karena di soal tadi kita ketahui bahwa 0 sampai 2 sementara ini dibagi menjadi 4 partisi, maka 2 dibagi 4 itu sama dengan 0,5 atau 1/2. Maka kita masukkan nilai X-nya yaitu nilai X-nya yaitu kalau misalkan X0 berarti 0, kalau berarti X1 itu 0,5, X2-nya itu 1, dan X3-nya itu 1,5. Maka sama seperti tadi kita nilai dari luasnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Fxi dikali delta X. Sama seperti tadi yaitu nilai X-nya itu sama dengan 4 atau N-nya sama dengan 4, maka AS4 itu sama dengan Fxi atau X1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah Fx3 dikali delta X ditambah Fx4 dikali delta X. Itu kita masukkan nilainya yang sama, seperti misalnya kita keluarkan nilai delta X-nya pertama, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1-nya itu berapa, dan X2-nya berapa, dan X3-nya berapa, serta X4-nya juga berapa. Nah, kita ketahui juga bahwa nilai delta X-nya itu sama dengan 1/2 atau 0,5. 0,5 dikali 1 ditambah 1,5 ditambah 2 ditambah 2,5 itu sama dengan 7. Maka dikalikan dengan 0,5 maka menghasilkan 3,5. Jadi luas daerah di samping atau luas daerah di arster dari bangun di samping yaitu 3,5 satuan luas. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan atau mengenai menghitung luas daerah dengan menggunakan poligon dalam dan poligon luar. Intinya penggunaan poligon dalam dan poligon luar itu rumusnya hampir sama. Selanjutnya kita memasuki fungsi atau materi yang kedua yaitu mengenai fungsi transenden. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi transenden yaitu ada fungsi eksponen umum dan fungsi logaritma umum. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai fungsi eksponen umum. Di sini misalkan fungsi fx sama dengan a pangkat x, di mana a lebih dari 0 atau positif, maka disebut dengan eksponen umum. Untuk a lebih dari 0 dan x itu bilangan real, maka didefinisikan menjadi a pangkat x itu sama dengan e pangkat x ln a, atau ln itu sama dengan logaritma natural. Di sini nilai a pangkat x itu sama dengan e pangkat x ln a, artinya itu mereka itu ekuivalen. Nah, selanjutnya untuk turunan dan integralnya yaitu kita turunkan ax itu sama dengan, atau turunan dari ax itu sama dengan e pangkat x ln a. Apa turunannya e pangkat x? Itu tetap pangkat ex ln a. Nah, apa turunannya x ln a? Dimana kan a ini tidak merupakan konstanta dan x itu merupakan fungsinya, maka turunannya yaitu tetap menjadi ln a. Maka selanjutnya kita itu bisa dituliskan jadi sama dengan ax dikali ln a. Itu sama dengan turunan atau integral dari ax. Nah, selanjutnya misalkan kita pakai u atau bentuk secara umum, maka u sama dengan ux, maka turunan dari a pangkat u itu sama dengan e pangkat u ln a. Itu sama dengan e pangkat u ln a dikali u aksen, dimana u aksen itu merupakan turunan dari u, sama dengan AU dikali U aksen dikali ln A. Nah, setelah itu diperoleh atau nilai dari integral dari A pangkat X dx itu sama dengan 1/ln A dikali AX ditambah C. Itu merupakan rumus dari fungsi eksponen. Nah, di sini selanjutnya ada sifat-sifat atau sifat-sifat fungsi eksponen umum. Untuk A lebih dari 0, B lebih dari 0, X, Y itu bilangan real, maka berlaku A pangkat X dikali
A pangkat Y itu sama dengan AX tambah Y itu sama dengan bilangan berpangkat pada umumnya, di mana X, Y itu bilangan real, maka berlaku juga dengan di eksponen umum. Sifat yang kedua yaitu AB dalam kurung berpangkat X itu sama dengan A pangkat X dikali dengan B pangkat X. Dan untuk sifat yang ketiga yaitu A pangkat X dipangkatkan Y lagi itu sama dengan A pangkat X dikali Y. Dan untuk sifat yang keempat, A pangkat X per A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X dikurang Y, atau X pangkat X dikurang Y itu di X dikurang Y. Dan untuk A per B dalam kurung berpangkat X itu sama dengan AX per BX. Untuk lebih jelasnya kita memasuki contoh saja. Misalnya di sini ada contoh soal, hitunglah nilai dari integral 4 pangkat X pangkat 2 X dx. Itu pertama bentuk penyelesaiannya kita misalkan dulu U-nya itu sama dengan X kuadrat, maka DU atau turunannya dari X kuadrat sama dengan 2X dx, maka dx itu nilainya DU per 2X atau seper 2X DU. Maka nilai dari integral 4 pangkat X pangkat 2X dx itu sama dengan integral 4U dikali DU per 2. Nah, selanjutnya yang sesuai dengan definisi integral atau rumus untuk integral eksponen, yaitu diperoleh seperlen A dikali A pangkat X. Maka diperoleh juga integral 4U DU per 2 itu sama dengan seper 2 dikali 4U per len 4, karena 4 itu merupakan nilai dari soalnya ditambah dengan C. Maka itu hasilnya sama dengan 4X kuadrat per 2 len 4 ditambah C. U-nya kita ganti lagi menjadi sebelumnya, yaitu U sama dengan X kuadrat. Maka itulah hasil dari integral 4 pangkat X pangkat 2. Nah, untuk yang selanjutnya atau fungsi transenden yang kedua yaitu fungsi logaritma umum. Di sini eksponen umumnya itu monoton murni, artinya monoton naik dan monoton turun. Jika eksponen itu digambarkan atau dibuatkan grafik, maka dia itu kan cuma dua, yaitu cuma monoton naik dan monoton turun. Maka tentu saja ada inverse dari fungsi eksponen umum itu. Maka inverse dari fungsi eksponen umum yaitu disebut dengan fungsi logaritma umum atau logaritma dengan bilangan pokok A. Maka notasinya yaitu A log X, sehingga berlaku Y sama dengan A log X itu sama dengan X sama dengan A pangkat Y. Nah, dari hubungan ini kita peroleh len X itu sama dengan len A pangkat Y sama dengan Y len A, atau Y nya itu pangkat Y nya itu kita bisa pindah ke depan menjadi Y kali len A, itu bisa menjadi Y dikali len X per len A. Itu sesuai dengan definisi logaritma secara umum. Nah, selanjutnya itu A log X itu sama dengan len X per len A, karena Y-nya itu sama dengan A log X. Maka sehingga kita peroleh turunannya dari A log X, yaitu sama dengan len X per len A, di mana len A ini merupakan konstanta dan len X itu merupakan fungsinya. Maka hasilnya menjadi turunannya yaitu 1 per X len A. Nah, kita buat dalam bentuk umum. Jika U itu sama dengan UX, maka D atau turunan dari A log U yaitu sama dengan len U per len A. Maka hasilnya itu sama dengan U aksen per X dikali len A. Nah, di sini ada contoh soal contoh soal untuk logaritma umum. Hitunglah turunan pertama dari fx sama dengan 3 log X kuadrat ditambah 1. Maka penyelesaiannya, maka fx 3 log ini kan bisa dijadikan seperlen kan, karena basisnya itu 3, maka jadi seperlen pangkat 3. Untuk X kuadrat tambah 1 itu juga bisa kita jadikan seper X kuadrat ditambah 1. Maka dengan menggunakan aturan rantai untuk X
kuadrat ditambah 1 maka menjadi 2x per x kuadrat ditambah 1 dikali 1/len 3 karena basisnya dari log itu kan ada 3. Nah, mungkin itulah tadi beberapa penyampaian atau penyampaian materi dari saya. Saya harap kepada teman-teman yang telah menonton dapat menjadi paham dan atas apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.